Halo guys, selamat datang di acara podcast Kampus Talk. Jadi podcast Kampus Talk ini jelas banget sesuai namanya Kampus Talk. Kita ngebahas semua hal tentang kampus, semua kegiatan tentang kampus, semua aktivitas, semua apapun itu tentang kampus. Dan kenalin di sini gue sebagai host, nama gue Wahyu Agung. Ya, gue host di sini Kampus Talk yang akan nge-guide acara ini gitu. Dan kita di sini nggak memihak suatu kampus. Kita di sini bersifat general, semua kampus pasti relate lah gitu. Karena yang akan kita bahas di sini tentang mahasiswanya. Dan kita di sini udah kedatangan seorang mahasiswa. Kita langsung perkenalin aja ya kali ya. Kenalin semuanya, nama gue Lutfi Putri Lambang, jurusan DKV. Gue ngambil peminatan animasi. Terus gue kuliah di Telkom University semester 5 sekarang. Oh gila, nggak begitu dengar kata-kata animasi kayak wah gila ya gitu. Animasi berarti multimedia juga. Multimedia juga berarti agak gimana gitu ketika bayangan oh multimedia keren nih. Mungkin ada yang beberapa orang rumit gitu kan. Semester 5 sekarang tadi ya? Semester 5 ya. Itu semester yang lumayan berat biasanya. Yang lumayan membuat ya pucat lah otak lah. Oh pucat otak lah. Kayak putih gitu ya. Kita di episode kali ini kita nggak bakal ngebahas banyak tentang jurusan dia atau tentang perkuliahan. Kita di sini akan bahas bagaimana masa transisi dan kegiatan ketika menjadi mahasiswa dan perbedaan dari siswa gitu. Itu kan topik yang menarik ya gitu ya. Banyak orang yang nggak tahu atau banyak yang mau masuk kampus tapi kira-kira apa aja sih gitu yang bakal dilakuin di sana, apa aja sih kegiatannya, bedanya bagaimana gitu. Nah, jadi kalau boleh tahu ini dulu lu itu SMA atau SMK ya? Gue dulu dari SMA jurusannya IPA. Sangat nyambung ya, nyambung banget si IPA sama DKV. Dari IPA ke DKV. Iya. Kenapa tiba-tiba pengen DKV? Sedangkan kan kalau IPA kan udah jelas tuh rumus hitung-hitung ya. Emang gue dari pindah waktu dari IPA ke DKV emang karena gue udah capek gue udah muak ya kan, kayak gue ngitung-ngitung segala macem dan gue pengen yang kayak udah gue mau ngambil kuliah passion gue. Dan kebetulan gue dikasih kebebasan gitu sama orang tua. Jadi kayak udahlah kamu mau ngambil apa aja terserah kamu dan DKV lah pilihan. Berarti jatuhnya sesuai kemauan sendiri ya. Yang biasanya kan banyak orang yang dituntut kamu harus masuk sini gitu. Sedangkan anaknya nggak sesuai gitu. Banyak ya seperti itu. Banyak. Apa sih perbedaan pas SMA terus kemudian masuk kuliah, mulai dari kegiatannya pasti beda kan, suasananya juga beda kan. Kalau gue sih waktu masuk SMA yang pasti kan tinggal tuh di lingkungan yang buat di gue besar gitu kan. Yeah. Pas gue pindah ke Telkom di Bandung, dan itu harus kayak adaptasi sih yang pasti. Soalnya ya. Beda lingkungan, beda tempat tinggal tuh beda, kayak lu harus ngapain, lu harus gimana, itu beda sih. Benar. Lu harus adaptasi sih. Terus kan juga sebenarnya kan kalau kampus kan jatuhnya ada yang jauh dari rumah, kebetulan kan Ya, Bandung kan. udah rumah. Dan apa yang dirasain gitu, maksudnya kan setiap SMA mungkin pulang selesai gitu, sedangkan di Bandung Pola hidup baru ya. iya betul. Beda sih kalau misalkan SMA. Lagi juga di SMA tuh kayak oke lah, gue naik motor juga ke sekolah. Cuman gue punya rumah gitu. Jadi kayak rumah tuh tempat ibarat kata gue berpulang akan semuanya gitu. Kayak gue mau makan, gue tinggal balik ke rumah. Gue mau ngambil duit segala macem, gue ngambil ke rumah. Tapi di Bandung tuh kayak gue tinggal gitu sendiri. Dan itu kan kita asrama kan dulu, terus kan angkatan dulu asrama kan. Nah itu yang bikin susah sih. Bukan bikin susah sih, maksudnya bikin beda dari SMA ya, karena itu kita rumah kita tuh ntar asrama tuh bakal jadi rumah kita yang notabene isinya tuh orang-orang baru yang kita temuin. Cari hubungan kekeluargaan sih. Dan nggak bisa ngandelin jatuhnya. Nggak bisa. Kita harus bisa ngandelin diri kita sendiri. Kita harus kuat iman. Kita harus kuat pendirian. Kita harus kuat pikiran. Kuat pikiran. Kita harus kuat
mulai. Oh. kita harus kuat, tapi kita harus tetap berbaik hati ke orang. Ya, gitu. Terus abis itu ada nggak sih culture shock yang dirasain, yang dialamin gitu kan, misal dari sini tuh, misal dari yang hal kecil aja deh, kayak harga, misalnya di sini lebih mahal atau di sana malah lebih mahal. Kultur ada sih, Pasti ada. kayak apa ya, lu di luar kota megang duit, maksudnya harga dari yang kita beli tuh pasti beda dong sama lingkungan kita kan. Cuman dari nggak tahu ya, kalau di Bandung nih Telkom di Dayakolot nih lebih murah atau lebih mahalnya tuh kayak beda-beda sih, kayak emang ada lebih mahal, harusnya di Tangerang segini gitu, di Bandung lebih mahal. Cuman ada juga produk B harusnya di Tangerang segini, di Bandung sana lebih murah. Lebih murah. Jadi beda-beda sih, Minus plus lah. plus minus dong. Oh iya betul. Terus habis itu kalau SMA tuh udah ditentuin jadwal ya. SMA udah ditentuin jadwal, begitu kita masuk sekolah kita udah ngikutin alurnya. Dan kan kalau kuliah kan dosen nggak peduli kita, maksudnya kita mau masuk atau enggak itu terserah diri kita gitu. Saya kira ada yang merasa beda nggak sih? Kok gua kayak harus ini banget gitu sejak kuliah tuh, karena nggak ada alur. Terus setahu saya kalau kita nggak boleh bolos banyak-banyak kan, Ya, itu ada bisa jumlah membuat tertentu. kita nggak bisa lulus mata kuliah itu Ya, gitu. Jangan kalau sekolah kan jelas santai ya. Kalau kuliah sih paling kayak gua nggak tahu ya ini enak atau nggak enak, tapi jadi lu yang ngejar dosen gitu. Kalau SMA kan kayak ya sih, kayak kita tuh dikejar sama guru, kayak iya. Lutfi, Wahyu, kamu tugas ini belum, cepat kumpulin. Di kuliah mereka tidak peduli sama sekali. kita yang mengejar mereka. Kita ngejar mereka. Assalamualaikum Pak, saya tugas ini belum, bisa nggak Bapak tolong menilai tugas saya? Habis itu dibalas 3 hari kemudian. Iya. Itu juga belum revisi. Itu juga belum revisi. Harus butuh revisi lagi. Nah, Kalau revisi di hari itu 3 hari lagi. 3 hari lagi. Jadi kalian kalau misalkan emang yang anak-anak yang hobinya suka direvisi, satu tugas tuh seminggu guys. Satu tugas tuh seminggu baru kalian mendapatkan hasil dari jawaban dosen. Gitu. Gitu. Tapi beda sama kalau gue mungkin beda banget sama SMA. Karena menurut gue di SMA tuh lingkungannya mungkin nggak segede kuliah dong, nggak segede universitas, nggak pasti kan. Jadi chance lu buat kesempatan lu buat ketemu tatap mata sama si guru dan ngomong itu lebih gede. Oh iya. Kalau misalkan nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan kuliah karena lu punya jadwal sendiri dan beda sama jadwal guru dosen lu, kayak lu nggak bisa ketemu setiap saat, pasti atau by chatting atau minta waktu gitu kan. Terus di dosen itu juga kan sibuk kan. Iya. Iya, gue juga sibuk sih. Oh. tapi kan semua kan terserah dosen. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin dia. Ditambah dosen tuh nggak selalu ada di ruang dosen ya. Iya. Beda sama guru kan. Selalu ada di ruang guru. Dulu kan ngetem kan dia. Iya. Ngetem di ruang guru. Terus gua, aduh mana nih anak-anak? Mana, Gitu ya. mana nih yang mau saya pukul ya kan? Maksudnya pukul pakai pelajaran. Oh, Iya. gitu. Kalau dosen kan lu nyari ke ruang dosen, dia lagi ngajar bisa jadi. Iya. Lu nyari kamar mandi, dia bisa aja di ruang dosen. Oh iya, salah dong. Nanti kan nggak di kamar mandi. Iya, tapi di ruang dosen. Ruang dosen. Iya, nggak bisa ditebak, nggak bisa. Susah. Bisa ditebak. Tahu kita nyari di ruang dosennya lagi di rumah. Di rumah. Lagi nggak ada Iya, pelajaran. ada ya. Di rumahnya, rumah kita juga kan. Makanya susah sih dosen. Dosen susah sih guys. Ya, terus habis itu ngomongin lagi ya ke asrama nih ya. Jadi kan ngomongin asrama dan rumah, berarti kan jatuhnya beda, sangat beda lah. Beda. Dan beda ya lumayan jauh. Beda. Apa sih yang benefit lu dapat dari rumah dan kekurangan yang di rumah, dan benefit sama kekurangan pas lu di asrama? Sebenarnya plus minus kalau di rumah tuh lu nyaman. Ya lu benefitnya plusnya lu nyaman, tapi minusnya lu terlalu
terlalu nyaman akan zona itu gitu. Lu nggak bisa mendapat apapun lagi yang lebih gitu maksud gua. Oke. Kalau di asrama mungkin awalnya lu mungkin ada yang orang di awal, ada yang orang dari awal sampai akhir itu kurang bisa nyaman sama maksud teman-teman barunya yang kita kan berempat kan di asrama kan satu kamar. Tapi benefitnya adalah lu dilatih buat nge-manage diri lu sendiri. Kayak lu mandiri, lu ngatur segala macem, nggak bakal ada yang bantuin lu gitu. Kayak lu minta tolong orang rumah, terus lu tahu letak di rumah tuh, oh tempat fotokopi di sini, di sini. Semua serba tahu dan Semua jadi tahu. bosen Ya. Kayak lu itu doang. Tapi kalau di lingkungan baru, khususnya kayak waktu kita di asrama, semua tuh kita harus nge-manage diri kita sendiri gitu. Manage diri kita, manage waktu, manage kegiatan kita. Kita diajarin buat intinya lebih plusnya kita diajarin buat lebih mandiri. Oh iya. Ya selama sih kayak gitu sih kalau menurut gua. Iya, menurut gue juga sih kan kita di rumah kita apa dicuciin, makan tiba-tiba udah makan ya kan, jelas kan. Kalau di asrama kan kita mau nyuci pun kita harus nunggu cucian banyak biar sekalian 1 kilo ya. Kalau kan saya duitnya. Saya suka banget. Dan mau laundry pun berarti ya jatuhnya harus nenteng-nenteng dulu Nenteng-nenteng ke dulu. laundry. Setiap mau makan kita harus jalan dulu makan. Iya. Selesai makan jalan lagi ke asrama udah lapar lagi. Udah lapar lagi. Si cepet lapar. Gara-gara jalan itu. Iya jalan itu benar. Terus kayak lu ngatur keuangan juga. Beda sama waktu SMA. Sumpah, SMA Oh, iya. duit lu habis, lu lagi di luar, lu balik ke rumah. Itu bisa. Iya, Kayak, benar-benar. Lu lagi di luar kota lu, duit lu habis. Terus kayak aku harus seperti apa gitu. Apa Balik aku asrama nggak ada duit nggak ada duit juga. juga. Apa aku harus nyolong nggak canda-canda guys. Maksudnya aku harus meminta dari Harus orang tua ngamen. lagi kan? Enggak dong. Jangan ngamen. Yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal. Manusia silver jangan lupa ya. Catat manusia silver. Terus kan otomatis tadi tuh asrama 4 orang ya. Dan jelas 4 orang itu ada kemungkinan nggak kenal dong dari beribu Ya. mahasiswa di Mahasiswa. penjuru dunia, penjuru Indonesia. Iya, sorry. Iya. Ya, banyak dong yang kenal. Gimana cara adaptasinya kayak? Pasti kan awkward banget tuh awal. Waktu awal ketemu ya. Iya. Iya, waktu awal ketemu nggak tahu sih. Kayaknya gue sama lu juga sama sih. Kayak misalkan nama teman-teman kamar lu bukan pakai nama asli waktu awal, diganti jadi bro. Oh iya benar. Kayak bro, lu Woi. apa ya gitu. Terus dia juga manggil, woi bro gitu. Kayak gue punya nama kali. Gila. Baru di sana semenjak ada sensei itu kayak awalnya emang awkward banget sih, kayak aneh gitu kayak ini orang siapa, gue harus tidur satu kamar dengan dia. Iya. Tapi ya udah kayak kita kenalan aja, dan beruntung dan gak beruntung itu tuh frekuensi sama kita. Kalau lu gimana teman-teman kamar lu kan kita kan beda gedung juga kan? Kalau teman kamar gue sebenarnya enak-enak aja. Enak-enak aja. Selama nggak guanya enak juga gitu. Jadi kayak nggak yang over, yang nggak yang ya santai aja gitu. Enak sebenarnya. Berarti paling enggak lu nyaman dong sama mereka. Nyaman. Yang paling penting itu sih kan kita tinggal setahun bareng lu bayangin aja. Makanya. Mau nggak mau lu harus nyaman, kalau nggak lu bakal jadi kayak fake friend banget gitu. Iya benar. Kayak yang pura-pura nyaman padahal dalam hatinya aduh gimana gitu. Pura-pura nyaman, padahal dalam hatinya gue tonjok lu. Gitu. Gitu sih. Ya gitulah. Berarti lumayan susah juga cara adaptasinya. Susah. Terus kan udah jelas banget ya maksudnya dari 4 orang itu dan ada kemungkinan di teman kelas kan beda. Enggak, 4 Oh, iya. orang itu nggak termasuk Iya, kan. iya. Iya. Itu gimana tuh? Kan dengan banyaknya sekelas tuh. Contoh 40 orang atau 30 orang gitu kan. Dan nggak kenal semua, itu gimana? Maksudnya kayak adaptasi kita Adaptasinya tempat mereka juga. Kalau dari gue sendiri, itu susah sih. Susah ya? Itu susah sih. Pokoknya yang kayak adaptasi kita tentang lingkungan baru, teman-teman baru tuh susah. Karena awalnya kita udah nyaman sama teman-teman SMA kita kan. Oh iya Ya kan? benar. Terus kita transisi nih, ketemu lingkungan teman-teman baru. Menurut gue itu agak susah, kayak lu hari per hari itu harus kayak harus ngelakuin yang peningkatan lah ibarat kata. Jadi kayak hari pertama misalkan gue nggak ngobrol sama siapa-siapa gitu. Hari kedua paling nggak sama si A. Hari ketiga paling nggak gue ngobrol 1-2 kata sama si B. Dan waktu itu yang kalau dari pengalaman gue berhasil itu kayak butuh setengah semester gitu lah.
sekitar 3 bulanan baru gue kayak udah kayak deket sama semua gitu lah. Paling enggak gue kenal semua di kelas dan mereka juga kenal gue. Kayak gue tahu, gue kenal sama lu kan? Oh iya. Iya jadi, gue kenal sama lu. Bukan dulu kan pertama-tama yang pas baru masuk kelas, lu udah minjem duit sama gue. Oh iya, kira itu lu di motor lah. Hilang. Enggak ada masa minjem motor. Gue nyumpet jasa sama lu kan? Oh iya. Butuh waktu aja yang penting kita. Oh iya. Soalnya menurut gue ya, kalau menurut gue ya, semua orang tuh emang ditakdirkan buat bisa beradaptasi. Jadi pilihannya cuma 2. Ada mereka yang berhasil, ada mereka yang belajar. Oh. Jadi lu nggak bakal mungkin nggak berhasil. Intinya dari kitanya aja mau adaptasi Apa enggak. Jadi kira-kira gitu aja ya guys, karena kita udah lumayan ngobrol cukup lama juga, panjang lebar tentang masa transisi SMA ke kuliah gitu kan. Karena banyak yang mungkin mau juga cuman bingung, takut gitu, kayak yang banyak takut soal lingkungan baru, ada yang masih banyak takut soal apa semua yang baru, pokoknya banyak takut lah gitu. Takut kena ibarat kata Takut gua nggak cocok di situ. ya kultur shock juga lah. Iya, Kultur shock. takut gua nggak diterima di lingkungan itu, banyak yang Betul. tapi sebenarnya pasti bisa kok. Dan ya kita harus benar-benar belajar aja adaptasi. Dan kalian juga kalau ini saran dari yang kayak kita yang udah semester tengah-tengah lah ya, udah lumayan lama buat jadi transit, buat jadi mahasiswa lah ibarat kata. Iya. Kalau kalian masuk ke dalam suatu zona baru tuh jangan mikir apakah orang-orang di sana, apakah zona lingkungan di sana bakal suka sama kalian apa enggak. Tapi kalian yang mikir kalian bakal suka nggak sama zona lingkungan di sana. Itu yang bikin kalian kayak ngatasin rasa minder kalian, rasa takut kalian. Dan selain itu, kita juga harus bikin orang tuh suka sama kita. Betul. Kita nggak boleh terlalu apa, dan jaga mulut, jaga tata krama segala macem gitu kan. Itu hal yang paling simpel kalau buat orang suka sama kita gitu. Suka sama kita. Seenggaknya nerima kita gitu. Orang suka sama kita suka sama dia, ternyata Tapi nggak jadian. nggak jadian. Alah, Kasihan sia boy. banget, ya. Dan dia ngomong, kita menang dulu aja ya. Kita temenan dulu. Udah. Kasih ya. Kasih. Ya udah, kayaknya gitu aja. Gitu aja. Untuk episode satunya. Terus makasih yang buat nonton, semoga bermanfaat buat yang masih takut-takut gitu. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Terima kasih.